Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Unsur Pengajaran. Perkenalkan, saya Faisal SKM MKM, dosen pengampu mata kuliah promosi kesehatan di program studi Diploma 3 Keperawatan Tapanuli Tengah, Poltekkes Kemenkes Medan. Pada video ini, saya akan memperkenalkan cara merancang dan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah promosi kesehatan, khususnya pada materi pertemuan pertama, yaitu konsep dasar promosi kesehatan yang meliputi definisi, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup. Mata kuliah promosi kesehatan merupakan mata kuliah praktik berbobot 2 SKS yang saya ampu pada semester 3. Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar promosi kesehatan, strategi dan pendekatan, perencanaan dan evaluasi, serta praktik promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok. Pembelajaran dirancang berbasis outcome-based education agar mahasiswa mampu mengintegrasikan promosi kesehatan sebagai bagian dari asuhan keperawatan yang komprehensif. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 1 hingga CPMK 4, yang semuanya berpijak pada CPL program studi, khususnya CPL 2, CPL 3, dan CPL 4. Materi yang saya pilih untuk ditampilkan dalam video ini adalah materi pertemuan pertama yang berfokus pada sub CPMK 1.1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup promosi kesehatan. Level kognitif C2, yaitu memahami. Sub CPMK ini merupakan fondasi dari seluruh mata kuliah ini. Tanpa pemahaman yang kuat tentang konsep dasar, mahasiswa akan kesulitan menganalisis strategi, merancang program, dan mengimplementasikan prokes dalam praktik keperawatan. Sub CPMK 1.1 secara langsung menopang CPMK 1 dan CPL 2, yaitu kemampuan memberikan asuhan keperawatan yang memperhatikan aspek bio, psikososial, kultur, serta CPL 4, yaitu kemampuan melakukan pendidikan kesehatan sesuai standar profesi keperawatan. Materi pada pertemuan pertama mencakup 4 subtopik utama yang saling berkaitan, yaitu pertama, definisi promosi kesehatan, mulai dari definisi klasik WHO hingga pengertian kontemporer yang berorientasi pada pemberdayaan individu dan masyarakat. Kedua, tujuan promosi kesehatan, baik tujuan umum maupun tujuan khusus yang mencakup peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan perilaku hidup sehat. Ketiga, sasaran promosi kesehatan. Saya membedah 3 lapisan sasaran. Sasaran primer, yaitu individu dan keluarga, kemudian sasaran sekunder, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan, serta sasaran tersier, yaitu para pengambil kebijakan. Keempat, ruang lingkup promosi kesehatan mencakup dimensi promotif dan preventif, serta kaitannya dengan peran perawat dalam tatanan pelayanan kesehatan. Pertemuan pertama ini dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan durasi 170 menit sesuai beban 2 SKS praktik. Metode utama yang saya gunakan adalah ceramah interaktif, diskusi di kelas, dan tanya jawab terbuka. Saya sengaja merancang pertemuan pertama dengan pendekatan yang membangun koneksi antara pengetahuan awal mahasiswa dan konsep baru yang akan mereka pelajari, menggunakan strategi aktivasi pengetahuan awal atau prior knowledge activation sebelum masuk ke materi inti. Saya merancang alur pembelajaran pertemuan pertama menjadi 3 fase. Fase pertama, eksplorasi awal, itu lebih kurang 30 menit. Saya membuka kelas dengan pertanyaan pemantik. Mahasiswa bebas menyampaikan pendapat, lalu bersama-sama kita telah mana yang tepat setelah materi disampaikan. Fase kedua, penyampaian materi inti, lebih kurang 80 menit. Saya menjelaskan konsep promkes menggunakan slide disertai contoh-contoh kasus dari lingkungan mahasiswa. Saya secara rutin juga mengajukan pertanyaan reflektif di tengah penjelasan untuk menjaga keterlibatan aktif mahasiswa. Fase ketiga, diskusi dan penguasaan. Fase ketiga, diskusi dan penugasan, lebih kurang 60 menit.
Mahasiswa mendiskusikan kasus yang saya sampaikan, kemudian saya mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian mahasiswa menjawab, dan saya memberikan penguatan terhadap jawaban mahasiswa. Seterusnya dianjurkan dengan penugasan. Interaksi antara saya dan mahasiswa berlangsung dua arah sepanjang perkuliahan. Mahasiswa saya dorong untuk mengajukan pertanyaan kapan saja, bukan hanya di sesi tanya jawab, sehingga suasana belajar terasa dialogis dan tidak searah. Penilaian mata kuliah ini diambil dari komponen ujian tengah semester 20%, ujian akhir 20%, praktek dan simulasi 20%, serta keaktifan dan sikap mahasiswa itu 10%. Demikian penjelasan saya terkait komponen delivery, interaction, dan asesmen pada mata kuliah promosi kesehatan, khususnya materi pertemuan pertama tentang konsep dasar promosi kesehatan. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran pada materi tersebut. Mari kita saksikan. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu, Sensei. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Saya Faisal, dosen pengampu mata kuliah promosi kesehatan. Sebelum kita masuk kepada materi perkuliahan, ini perkuliahan nanti promosi kesehatan selama sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perkuliahan, saya ingin buat komitmen dulu sama kita. Komitmen atau kontrak perkuliahan promosi kesehatan ini. Pertama, kehadiran itu 80% kehadiran. Ada 16 kali pertemuan, nanti kita tidak boleh tidak hadir lebih dari 1 kali. Kedua, penggunaan handphone selama perkuliahan. Jadi dibatasi penggunaan gadget. Kalau diperintahkan baru digunakan. Jangan pula nanti kita kuliah kalian masih sama handphone. Kemudian di kelas harus tepat waktu, disiplin, dan berperilaku yang baik. Itu kita sepakati dulu. Oke? Jadi kita lanjut perkuliahan. Sebelum perkuliahan kita lanjutkan, ada yang sudah pernah dengar tentang promosi kesehatan? Sudah pernah dengar promosi kesehatan? Sudah. Apa itu promosi kesehatan? Nah ini sebelum perkuliahan kita lanjutkan ke materi inti. Saya ingin tahu dulu sampai sejauh mana kalian pahami tentang promosi kesehatan. Apa itu promosi kesehatan? Bisa dijawab? Siapa pengen jawab? Saya, Pak. Promosi kesehatan adalah seperti penyuluhan kesehatan. Ya, bagus sekali tentang penyuluhan kesehatan. Masih kurang lengkap, sudah benar tapi masih kurang lengkap. Ada di sana baik? Saya, Pak. Ya, Fiska? Penyakit dan meningkatkan kesehatan melalui edukasi. Sudah lebih lengkap pencegahan penyakit melalui edukasi sehingga bisa meningkatkan derajat kesehatan. Hampir sempurna. Ada lagi bisa menambahkan? Saya, Pak. Nah ini apa itu? Promosi kesehatan itu adalah iklan kesehatan. Iklan kesehatan. Jadi ada kata kuncinya penyuluhan kesehatan dari Irman, dari pencegahan penyakit, dan ini iklan kesehatan. Pengertian promosi kesehatan. Menurut WHO, promosi kesehatan adalah suatu proses yang memungkinkan individu dan masyarakat meningkatkan kendali terhadap faktor penentu kesehatan. Jadi di sini kata kuncinya adalah mengendalikan terhadap faktor penentu kesehatan. Faktor penentu kesehatan itu apa aja? Tahu yang bisa mempengaruhi kesehatan kita? Bisa genetik. Kalau orang tuanya misalnya diabetes, kemungkinan anaknya menurun diabetes. Kan itu dari genetik itu menentukan derajat kesehatan, bisa mempengaruhi kesehatan. Nah itu menurut WHO dikendalikan faktor genetik. Kalau kita sudah tahu di antara keluarga kita ada yang diabetes, jadi kita kendalikan diri, kendalikan makanannya dari faktor pengendalian, jadi itu kan pengendalian. Kemudian pengertian menurut Ottawa Charter. Kalau kita tahu itu piagam Ottawa, dengar piagam Ottawa. Itu hasil dari konferensi internasional promosi kesehatan pertama kali yang dilakukan di Kanada, di Ottawa.
pada tahun 1982. Nah, di sini Kota Charter mendefinisikan promosi kesehatan adalah suatu proses memampukan masyarakat untuk mengendalikan dan meningkatkan kesehatan mereka. Suatu proses memampukan masyarakat untuk mengendalikan dan meningkatkan kesehatan mereka. Jadi kuncinya di sini adalah pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan klien. Jadi kita berdayakan supaya mereka mau dan mampu dan mau menjaga kesehatannya. Jadi utama faktor itu kata kuncinya adalah promosi kesehatan itu adalah pemberdayaan. Dia ada pengertian dari Noto Atmojo, seorang ilmuwan yang banyak menulis buku tentang metodologi penelitian tentang kesehatan. Beliau mendefinisikan promosi kesehatan adalah semua upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat memelihara kesehatan secara mandiri. Jadi upaya yang dilakukan oleh petugas kesehatan atau pemerintah atau siapapun itu untuk memandirikan masyarakat dalam memelihara kesehatannya, sehingga masyarakat atau klien kita bisa individu, bisa keluarga, dan bisa masyarakat itu mandiri, tidak tergantung lagi, tidak tergantung sama petugas kesehatan. Jadi masyarakat sendiri yang sadar untuk berperilaku hidup sehat. Karena promosi kesehatan itu tadi adalah suatu upaya untuk memberitahu, mendidik tadi pendidikan, mendidik, memberi pengetahuan kepada masyarakat sehingga mereka berdaya dan mampu melakukan suatu tindakan yang bisa menguntungkan bagi kesehatan supaya tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi itulah konsep promosi kesehatan. Kenapa promosi kesehatan itu dianggap bisa berkontribusi untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ini definisi promosi kesehatan. Tiga. Setelah kita tahu definisi promosi kesehatan, selanjutnya kita mau tahu tentang tujuan promosi kesehatan. Kita lihat tujuan promosi kesehatan. Nah, di sini kita gambarkan satu pohon. Tujuannya adalah atapnya ini, daunnya atau buahnya, promosi kesehatan, yaitu untuk tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Yang ingin mencapai daunnya atau kanopinya atau buahnya. Nah, kita gambarkan seperti pohon ini, kanopi pohon ini, tujuan promosi kesehatan ini tidak bisa dicapai secara instan. Promosi kesehatan, tujuan dari promosi kesehatan, dia butuh waktu yang lama. Nah, seperti orang makan tadi, makan itu beras. Nah, kalau promosi kesehatan diintervensi sekarang, dampaknya nanti dalam waktu yang. Nah, ini dibagi dalam tujuan umum itu untuk tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, untuk mencapai ini perlu proses mulai dari akarnya. Akarnya pertama itu kita kenal dengan tujuan khusus dari promosi kesehatan. Tujuan khususnya pertama tahu supaya masyarakat atau klien kita, baik individu, keluarga, dan masyarakat itu kita lakukan intervensi dengan edukasi sehingga mereka tahu apa itu kesehatan. Jadi dengan meningkatkan pengetahuan. Nah, setelah mereka tahu bagaimana cara hidup sehat, kita selanjutnya sehingga mereka mau. Setelah mereka tahu, timbul sikap yang positif sehingga mau melakukannya. Intervensi ya. Setelah mau, berikutnya tujuan khususnya mampu. Nah, itu tadi memampukan masyarakat, mampu. Nah, mampu ini supaya mereka mampu diintervensi dengan edukasi juga, dengan meningkatkan keterampilan, pelatihan. Seperti pelatihan kita ajarkan bagaimana mengolah makanan, bagaimana menyediakan sanitasi rumah yang baik, yang sehat. Karena itu tadi pengertian promosi kesehatan mengendalikan faktor-faktor yang bisa berdampak terhadap kesehatan manusia. Nah, itu kita latih buat keterampilan, kita tingkatkan keterampilan masyarakat atau klien kita sehingga mereka punya keterampilan sehingga mampu untuk melakukannya. Nah, setelah punya keterampilan untuk diaplikasikan, selanjutnya sudah tahu, mau, dan mampu supaya mereka mau mengaplikasikannya, mau melaksanakannya, mau melakukannya. Itu dengan tindakan yang nyata, yang katanya tahu tapi tidak mau melakukannya. Tahu yang kita merokok itu
merusak kesehatan. Bahkan ada peringatan pemerintah di situ kan, tapi tetap dilakukan. Jadi tidak cukup hanya tahu, mau dan mampu, jadi harus ada tindakan untuk bertindak. Nah berikutnya setelah itu, setelah mau bertindak, lingkungannya, terciptanya ekosistem yang mendukung, terciptakanlah lingkungan yang mendukung bagi kesehatan. Itu tujuan supaya. Nah kalau lingkungan sudah mendukung, masyarakat yang sudah tahu, mau, mampu, sehingga tujuannya ini bisa tercapai. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Itu tujuan dari promosi kesehatan. Nah, setelah tahu kita tujuannya, bagaimana caranya atau gimana kita lakukan intervensi sehingga tujuan itu bisa tercapai. Kita slide berikutnya. Sasaran promosi kesehatan. Siapa yang menjadi sasaran promosi kesehatan? Kalian tahu? Pernah yang menjadi klien dari perawat siapa? Pasien, keluarga, masyarakat. Nah, sasaran dari promosi kesehatan ini yang mereka juga. Kalau perawat punya pasien dan anak-anaknya, itu sasaran pertama primer. Sasaran primer itu adalah mereka yang mau kita ubah perilakunya dengan intervensi promosi kesehatan, sehingga perilaku mereka berubah menjadi untuk mendukung kesehatan supaya tercapai tujuan dari promosi kesehatan kita. Itu dibagi dalam sasaran promosi kesehatan dibagi dalam 3: sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Sasaran sekunder itu apa? Sasaran sekunder adalah orang yang bisa memberi pengaruh, yang bisa mempengaruhi sasaran primer ini. Misalnya tokoh masyarakat itu kan panutan, jadi mereka bisa mempengaruhi masyarakatnya. Kalau kepala keluarga dari klien itu termasuk sasaran sekunder karena dia bisa mempengaruhi anaknya. Dan sasaran tersier. Sasaran tersier sini adalah pendukung sistem, membuat kebijakan, mengambil keputusan. Dalam hal ini adalah pemerintah. Kalau pemerintah, karena mereka yang bisa membuat keputusan yang mengikat semua masyarakat. Atau kalau di swasta adalah pimpinannya. Kalau rumah sakit, direktur rumah sakitnya. Kalau swasta, yang punya rumah sakitnya, ownernya, mereka yang buat peraturan. Nah di sini di sasaran promosi kesehatan ini, dari 3 sasaran promosi kesehatan ini, kalau dilakukan intervensi bisa menghasilkan yang diistilahkan dengan efek ria sasaran promosi kesehatan. Jadi ada efek ria. Jadi dilakukan intervensi misalnya di sini. Ria itu bisa tercipta kalau air tenang dicemplungkan batu, itu muncullah ria. Ria itu lingkaran dari kecil, lingkaran ini besar sampai keluar. Dampaknya bisa meluas. Misalnya kita lakukan intervensi pada individu. Nah, individu ini akan bercerita ke individu yang lainnya, ke individu yang lainnya, sehingga banyak orang yang tahu mengikuti pola hidup sehat. Jadi, begitulah sasaran dari promosi kesehatan ketiga. Setelah paham ada sasaran promosi kesehatan, kita selanjutnya ingin tahu ruang lingkup dari promosi kesehatan. Artinya, di mana saja tindakan promosi kesehatan ini kita laksanakan, kita lakukan. Jadi ruang lingkup promosi kesehatan itu mulai dari orang sehat sampai masa pemulihannya, pasca sakit, setelah sakit, jadi masa pemulihan. Jadi di situ dilakukan intervensi dengan promosi kesehatan. Pada fase sehat itu dikenal dengan tindakan promotif. Promotif adalah peningkatan derajat pemeliharaan kesehatan. Contohnya edukasi perilaku hidup bersih, sehat, hidup bersih dan sehat. Itu tindakan promotif, itu dilakukan pada masyarakat atau individu atau orang yang masih sehat, sehingga dia mempertahankan kesehatannya, tidak jatuh pada sakit, tidak sampai sakit. Dia tidak sampai sakit, kemudian dia meningkatkan kesehatannya. Sudah sehat semakin bugar. Nah, itu tindakan promotif. Inilah ruang lingkup tindakan intervensi dilakukan pada orang yang sehat. Nah, kalau orang sehat, setelah sehat, kalau dia ruang lingkup berikutnya adalah fase beresiko. Fase beresiko itu dikenal dengan tindakan preventif primer. Jadi ada promotif, preventif, ruang lingkupnya promotif dan preventif primer, preventif sekunder, dan preventif tersier. Jadi preventif primer itu tindakan pada orang yang berisiko.
belum sakit, tapi dia punya resiko untuk sakit. Seperti itu tadi, orang tuanya punya genetik, secara genetik punya riwayat penyakit DF, itu kemungkinan besar menurun pada anaknya. Dan di sini dilakukan pencegahan. Jadi tindakannya untuk mencegah sebelum terjadinya sakit. Kemudian pada fase sakit awal, di awal sakit. Nah di sini bisa dilakukan dengan deteksi dini dan pengobatan segera. Contohnya screening hipertensi. Orang hipertensi dilakukan screening sebelum dia datang ke fasilitas kesehatan, sebelum dia berobat. Kalau ada keluhan, ada tanda, ada gejala, dia dilakukan screening, diperiksa. Begitu juga yang TB, ada batuk lebih dari 2 minggu, itu diambil spektrumnya untuk diperiksa. Itu tujuannya untuk mendeteksi dini, mendapatkan sehingga bisa mendapatkan dengan cepat, sehingga bisa dilakukan tindakan dengan cepat, tindakan pengobatan. Kemudian fase pasca sakit, setelah sakit itu dilakukan preventif ketiga. Nah ini rehabilitasi dan manajemen penyakit kronis untuk mencegah komplikasi. Nah setelah dia selesai pengobatan, jadi masa pemulihannya itu ini dilakukan tindakan supaya dia tidak bangkit lagi sakitnya. Nah ini biasa dilakukan pada penyakit-penyakit yang lama seperti TBC, diabetes, apalagi. Makanya ada program pengelolaan penyakit kronis yang dari BPJS itu dilakukan dengan senang lansia setiap saat supaya mereka tetap sehat, tidak bangkit sakitnya. Itulah ruang lingkup dari promosi kesehatan. Nah, di sini apa peran perawat di dalam promosi kesehatan? Peran perawat. Apa saja peran perawat? Edukasi sebagai advokator dan fasilitator. Nah, setelah kita pahami konsep promosi kesehatan, bagaimana promosi kesehatan bekerja, apa itu promosi kesehatan, sehingga dianggap penting sampai masuk ke dalam kurikulum perkuliahan, dan itu memang bukan mata kuliah baru, tapi mata kuliah yang sudah lama. Jadi sudah lama diakui bahwa promosi kesehatan itu memang berpengaruh terhadap cita-cita negara kita, terhadap cita-cita penduduk dunia untuk menciptakan manusia yang sehat. Jadi promosi kesehatan itu harus dilaksanakan. Nah setelah kita pahami konsepnya itu, sepakat kita bahwa promosi kesehatan itu memang perlu, dengan mengetahui definisinya, tujuannya, sasarannya, ruang lingkupnya, di mana saya dilakukan intervensinya. Nah sekarang saya pengen berdiskusi sama kalian. Kita diskusi tentang studi kasus. Ada kasus Bapak Darmawan, usia 58 tahun, kondisinya pasca pemasangan rem jantung. Jadi pahami. Kemudian status resiko masih aktif merokok, jarang berolahraga, dan pola makanan tinggi lemak. Itu status pasien. Yang perlu kita diskusikan adalah berdasarkan teori riak sasaran tadi, siapakah sasaran primer dari kasus ini? Ayo, siapa sasaran primer dari kasus ini? Bapak Darmawan. Sasarannya. Oke, bagus. Bapak Darmawan. Memang Bapak Darmawan, karena Bapak Darmawan yang mau kita ubah pola hidupnya, perilakunya. Itu sasaran primer. Pola hidupnya dia apa? Aktif merokok. Jadi itu yang ingin kita ubah. Kemudian siapa yang harus dilibatkan sebagai sasaran sekunder? Keluarga. Yang nanti di siapa? Sasaran sekundernya. Jadi orang yang perlu kita libatkan supaya Bapak Darmawan ini bisa berubah perilakunya. Bisa keluarganya, bisa tokoh idolanya, dan tokoh masyarakat. Nah di sini sasaran sekundernya boleh keluarga. Jadi keluarganya yang dilakukan intervensi promosi kesehatan sehingga nanti keluarganya yang menyadarkan si bapak ini. Jadi sasaran primer dan sekunder. Primer itu bapak itu sendiri yang berubah, yang harus berubah perilakunya. Kedua, keluarganya, mereka bisa mempengaruhi Bapak Darmawan untuk berubah perilakunya. Sebagai perawat yang mengintervensi diet rendah garamnya, peran dominan apa yang sedang Anda jalankan? Jadi perawat mengatur diet rendah garam karena dia pola makannya tinggi. Jadi peran perawat apa yang sedang dijalankan dalam mengatur diet? Edukator. Ya. Jadi peran perawat sebagai edukator.
promosi kesehatan pada dasarnya adalah upaya pemberdayaan yang berfokus pada perubahan perilaku nyata. Jadi promosi kesehatan, upaya pemberdayaan. Jadi fokusnya pemberdayaan yang berfokus pada perubahan perilaku. Tujuannya untuk merubah perilaku. Jadi upaya ini harus menjangkau dari tingkat individu hingga kebijakan. Itulah sasaran promosi kesehatan tadi. Ada primer, sekunder, dan tersier. Dari individu. Kemudian sebenarnya apa tadi sebenarnya? Tokoh masyarakat, guru. Jadi orang yang bisa mempengaruhi sasaran primer itu sebenarnya. Jadi harus menjangkau hingga pembuat kebijakan. Dalam hal ini adalah pemerintah. Misalnya pemerintah membuat kebijakan tidak boleh merokok di tempat umum. Nah itu satu kebijakan yang harus dipatuhi. Nah itu kebijakan promosi kesehatan. Kemudian melintasi seluruh spektrum dari fase sehat hingga rehabilitasi. Ini ruang lingkup intervensi promosi kesehatan, mulai dari fase manusia itu sehat sampai pasca sakit. Di mana perawat mutlak bertindak sebagai agen perubahan dan fasilitator. Itulah peran perawat dalam promosi kesehatan. Itulah kesimpulannya dari promosi kesehatan dari pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri perkuliahan, saya ingin ngasih quiz. Dan quiz ini nanti dikerjakan sebelum meninggalkan ruangan ini, ditulis di dalam kertas dan nanti dikumpulkan. Pertama, sebutkan dokumen internasional tahun 1986 yang menjadi tonggak kontes modern. Kedua, jelaskan secara singkat perbedaan dasar sasaran primer dan sasaran sekunder dari promosi kesehatan. Ketiga, saat Anda memberikan bimbingan kepada pasien hipertensi, peran apakah yang sedang Anda jalankan? Itu digunakan di selembar kertas, dikerjakan di dalam kelas ini sebelum meninggalkan kelas dan dikumpulkan. Paham? Kita lanjutkan ada tugas mandiri. Tugas mandiri yang dilaksanakan tidak di ruang kelas, tapi nanti di asrama. Nah, apa tugas yang buat resume komparasi hubungan yang membedah persamaan dan perbedaan dari ketiga definisi terbaru dari promosi kesehatan. Tadi kita sudah bedah definisi promosi kesehatan dari WHO. Definisi kesehatan menurut WHO. Kemudian definisi kesehatan menurut Ottawa Charter, Ottawa, dan definisi promosi kesehatan menurut WHO. Nah, kita sekarang mencari tiga referensi definisi promosi kesehatan dan bandingkan ketiganya. Ini tugas ini dikirim melalui sistem learning management system. Kita punya Netlink Kemenkes. Nah, tugasnya dikirim melalui Netlink paling lambat 1 hari sebelum perkuliahan berikutnya. Kita jumpa perkuliahan berikutnya dengan materi sesuai DPS adalah komunikasi di dalam promosi kesehatan. Jadi pertemuan perkuliahan kita pada hari ini kita cukupkan di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas semangat belajarnya hari ini. Saya akhiri dengan selamat pagi.